Oke teman-teman, nah hari ini kita akan membahas secara lengkap ya mengenai cara setting router board 750. Tentunya setting standar ya, settingan sampai hotspot nanti ya, hotspot kemudian userman. Jadi video ini video full ya, saya nggak bagi per part, jadi saya ingin video ini lebih jelas ya daripada saya pisah-pisah per part, kan teman-teman nanti juga bingung nyarinya ya, mana yang cocok dan mana yang enggak. Nah di sini nanti akan saya usahakan sedetail mungkin ya, dari cara setting internetnya, kemudian hotspotnya, kemudian cara mengatur portnya dan segala macam lah pokoknya mengenai MikroTik router board ini. Dan router board ini tentunya sudah terkenal ya terkenal kayak artis saja. Ya memang router ini di kalangan administrasi jaringan ya, atau yang sering main jaringan lah, pasti nggak bakal nggak tahu yang namanya router board ini 750 ini, pasti pernah mengkonfigurasinya atau pernah membelinya ya. Karena router ini dengan harga yang cukup murah ya, sekitar 500 ribuan ya kalau sekarang ya, itu sudah memiliki fitur yang sangat-sangat oke lah untuk manajemen sebuah jaringan. Dan router ini banyak di tempat pelatihan itu, pelatihan MikroTik ya, tentunya ini digunakan sebagai hadiah. Nggak tahu ya kenapa harus router ini ya, padahal yang di bawahnya ada juga sih, cuma mungkin ini standarnya ya, standar untuk penggunaan home atau mungkin cafe ya, cafe yang sedang lah, nggak cafe terlalu rame ya. Nah jadi router legend ini ya. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung bahas dulu ya. Yang pertama teman-teman harus mengenal router boardnya dulu. Router boardnya itu memiliki apa aja sih, dan ini sorry ya saya menggunakan gambar ya, nggak menggunakan kamera langsung karena kamera saya lagi trouble ya, jadi saya ilustrasikan menggunakan gambar aja. Tapi jangan khawatir, saya settingnya itu real kok, real menggunakan router board. Jadi teman-teman biar paham, bener-bener paham lah pokoknya ya, bener-bener paham di pengaturannya, nggak menggunakan virtual, nggak menggunakan ya yang pokoknya yang simulasi lah, ini berarti real gitu aja. Nah cuma saya menjelaskan mengenai bentuk fisiknya itu menggunakan gambar ya. Nah yang pertama teman-teman harus mengenali yaitu port ya, port di router board teman-teman. Nah jadi oh ya, sebelumnya mohon jangan skip video ini kalau teman-teman pengen bener-bener belajar mengenai router board ini. Dan tolong ya kalau pengen tahu ya harus dengerin dong ya, jangan di skip soalnya ya banyak sih yang udah ngakunya udah nonton tapi masih belum tahu, padahal yang ditanyakan sudah saya jelasin di video. Nah ini requestan juga dari teman-teman yang udah komen, bang setting dong router board cara bikin hotspot. Nah, padahal saya pernah bikin videonya, cuma videonya mungkin ya tenggelam ya videonya karena banyak. Nah makanya saya ini hari ini saya buat video full untuk settingnya. Oke. Kemudian sampai mana jadi lupa ya. Oke, kita santai aja ya, jangan terlalu tegang. Yang pertama kita harus mengenal portnya. Nah di router board 750 ini kan ada 5 port ya, port 1, port 2 dan port sampai port 5. Nah yang nanti kita akan gunakan kemungkinan besar yaitu port 1 sampai port 3 ya, sampai coret-coret nggak jelas. Port 1, port 2 dan port 3 ya. Nah itu nanti yang kita gunakan. Nah port 1 untuk apa? Port 1 itu nanti saya gunain untuk WAN. Nah ini sorry kalau tulisannya jelek, saya nggak familiar menulis menggunakan mouse. Kemudian port 2 itu nanti saya gunakan untuk hotspot ya,
HT, saya singkat aja HT ya, hotspot. Dan kemudian port 3 itu nanti untuk LAN. Apa itu LAN? Ya, local area network. Ya, ini nantinya untuk PC ya. Jadi kalau hotspot itu kan ada login tag-nya nanti. Nah, kalau LAN ini langsung colok, langsung connect gitu ya, pokoknya intinya ya. Kemudian hal yang terpenting juga setelah teman-teman mengenali port pada MikroTik, teman-teman juga harus mengenali port pada modem. Nah, modem di sini yang saya gunain ada 2. Tapi di video ini coba saya jelasin satu-satu ya. Jadi ya tentu jelasin satu-satu. Nah, kemudian yang pertama yaitu ya modem Alcatel. Nah, ini fotonya ya, modem Alcatel. Nah, di belakang modem itu ada beberapa port ya, optical port, yaitu untuk jalur kabel FO dari Telkom ke modem kalian ya, pastinya udah tahu. Kemudian ada telepon, ada port telepon, ada 2 ya, dan sejatinya hanya aktif 1 ya, tergantung ya pakai teman-teman yang pesan lah, hanya 1. Kemudian ada 4 port ya, 4 port LAN. Nah, yang terpenting di sini bawaan dari Telkom IndiHome itu yang aktif internetnya hanyalah LAN 3 ya. Ini WAN-nya. Nah, jadi yang aktif secara standar itu adalah LAN 3. Yang lain bagaimana? Nah, yang lain yang saya tahu ya, yang nggak tahu kalau port lainnya itu digunain untuk apa, saya juga kurang tahu, tapi untuk di settingnya sih bisa. Nah, yang port 4 itu IPTV ya, P-nya jadi perot. IPTV ya, gini aja, IPV lah, IPTV. Jadi untuk TV teman-teman di rumah, jadi paket IndiHome itu kan ada yang namanya triple play itu sekaligus TV. Nah, nanti teman-teman ya pasti tahu lah yang udah berlangganan IndiHome. Dan port 2 dan satunya ini adalah bread alias kosong kalau standarnya belum disetting. Nah, kalau teman-teman ingin mengaktifkan port 1 dan port 2 sudah pernah saya bikin videonya. Jika teman-teman pengen tahu ya, silakan aja lah cari di video saya sebelumnya cara setting modem Alcatel ya. Itu pasti teman-teman udah ada videonya. Jadi di sini saya nggak bahas karena ya menghemat waktu lah, ini karena rencana panjang ya videonya, video rencana panjang, jadi saya hemat waktunya agar teman-teman sejelas-jelasnya mengenai MikroTik ini. Nah, yang perlu diingat yaitu portnya ya, Alcatel port 3. Oke, jadi biar lebih enak saya catat aja pakai notepad. Internet modem port 3, jadi kita pakai port LAN 3 ya pada modem. Kemudian kita hubungkan kemana? Kita hubungkan ke port 1 MikroTik. Jadi ini port 3, saya hubungkan port 1 MikroTik. Nah, nanti topologinya begitu. Jadi dari port 3 modem ya, dari internet kabel, pakai kabel ya tentunya ya. Pasti teman-teman udah tahu kabelnya apa ya. Kalau nggak tahu ya cari di toko lah, kabelan atau kabel UTP itu. Cari di toko yang beberapa meter, 3 meter, 1 meter ya, setelah teman-teman. Kemudian port 3 ini ya, port 3 ini ya, kita hubungkan ke port 1. Port 1 ya, di sini ya, port 1. Nah, itu nanti akan menjadi jalur internetnya. Jadi ingat-ingat ya, port 3 ke port 1 MikroTik, port 3 modem ke port 1 MikroTik. Nah, juga sama dengan modem Huawei ya. Jadi Huawei ada IndiHome itu kan ada 2, ada Alcatel dan Huawei. Nah, Huawei juga sama, itu standarnya ada di port 3. Jadi ini internetnya ya, jalur internetnya. Jadi kalau teman-teman salah
salah pasang ya tentunya teman-teman nggak bakalan connect nantinya ya. Nah, setelah kita mengenal port modem dan mikrotik alias routernya, yang perlu kita kenal yaitu IP. Nah, IP apa itu? Yaitu IP modem terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu IP modem. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, ini yang agak susah-susah gampang ya. Saya bilang susah ya nggak juga, dibilang gampang ya nggak juga. Jadi susah-susah gampang. Nah, cara mengetahuinya yang pertama yaitu dari teknisi IndiHome-nya. Jadi tiap kali pertama teman-teman pasang itu pasti dikasih tahu ya IP-nya, IP modem sekian, cara settingnya sekian dan cara masuknya begini. Itu biasanya. Jadi kadangkala nih ya, kadangkala ada juga petugas yang ya mungkin lupa memberitahu IP-nya berapa dan cara settingnya bagaimana, setting wifi di modem ya maksudnya ya. Itu ya nggak banyak sih, cuma ya ada gitu ya, ada yang sering seperti itu. Yang saya perhatikan di daerah saya itu petugasnya lupa memberitahu IP modemnya itu berapa. Nah, bagaimana cara mengetahui IP modem jika mungkin petugasnya lupa, kemudian atau teman-teman lupa nyimpan catatannya, bagaimana? Nah, kita kasih tahu nih tipsnya ya. Cara yang pertama yaitu teman-teman hubungkan, nah mana gambar tadi ya, nah ini coret-coretannya saya hilangin dulu ya, saya hilangin ya coret-coretannya. Nah, teman-teman hubungkan kabel internet LAN 3 ya di modem Alcatel atau Huawei juga sama, standarnya LAN 3. Nah, dengan catatan modem teman-teman itu belum sama sekali dikonfigurasi ya, atau diotak-atik atau diganti IP-nya. Jadi cara ini kemungkinan besar akan berhasil. Tetapi beda lagi kalau teman-teman udah mengganti IP-nya dan mungkin DHCP server di modem teman-teman matikan, jadi ya cara ini nggak bakalan berhasil. Jadi cara ini khusus untuk modem yang masih bawaan dari Telkom alias settingan dari Telkom ya, belum diotak-atik IP-nya gitu. Nah, setelah teman-teman tancap tancap kabel di LAN 3, kemudian teman-teman hubungkan di PC teman-teman ya di port PC teman-teman, port LAN-nya juga. Masa nggak tahu port LAN di PC itu yang mana? Ya teman-teman carilah ya, pokoknya hubungkan dengan PC teman-teman, kemudian port 3 Alcatel ya. Nah, kalau sudah terhubung, teman-teman cek IP di komputer teman-teman. Nah, cara ceknya gimana? Nah, ini ada gambar seperti komputer ya, layar komputer. Nah, ini tergantung OS teman-teman sih. Kalau OS Windows 10 nanti tampilannya ya sama persis dengan punya saya. Kalau OS lain ya mungkin beda dikit lah cara lihatnya ya. Intinya lihat gambar yang seperti ini ya, gambar LAN ya, LAN di komputer teman-teman, open network. Nah, kalau Windows 10 akan muncul seperti ini. Tetapi kalau Windows 8 ke bawah atau 10 yang versi lama biasanya akan langsung muncul seperti ini ya, langsung muncul pilihan ini network connection. Jadi bedanya itu aja ya. Kalau Windows 10 akan muncul status dulu ya, network status. Nah, nanti diklik change adapter option. Nah, teman-teman nanti akan muncul pilihan network connection. Nah, pilih LAN atau Ethernet yang aktif ya, tentunya yang di komputer teman-teman aktif. Kalau nggak aktif ya nggak, berarti kabelnya rusak ya. Nah, pilih Ethernet yang aktif, klik 2 kali juga bisa, atau klik kanan properties juga sama, klik kanan status maksudnya ya, jadi bukan klik kanan properties, klik kanan status ya, sorry. Klik kanan status. Nah, kemudian teman-teman lihat details. Nah, ini kan ada IP nih,
ada IP. Nah, ini IP yang harus teman-teman catat kalau teman-teman nggak tahu IP modemnya. Nah, ini saya catat dulu ya. Ini saya menggunakan modem Alcatel. Info IP addressnya yang terpenting yaitu dicatat IP gateway ya, default gateway-nya ini harus kita catat. IP gateway, GW, saya singkat gateway, GW aja ya. Gue enggak ya, GW. 1.1. Nah, ini kalau Alcatel standarnya yaitu 1.1. Kalau Huawei yaitu 100.1, itu kalau standarnya ya. Huawei, gimana sih tulisan Huawei? Ya, gitu aja lah. Saya lupa tulisan Huawei gimana. Jadi kalau Huawei itu IP-nya 100.1. Kalau yang Alcatel 1.1 itu IP gateway-nya. IP DNS rata-rata sama sih. IP DNS nanti teman-teman bisa menggunakan 8.8.8 itu miliknya Google ya. Jadi ini universal, bisa dipakai dua-duanya, Alcatel maupun Huawei ya. Jadi bisa dipakai dua-duanya. Kemudian ini kan IP gateway. Nah, IP hostnya ya antara dari 2 hingga 200 lah. Kemudian ini juga sama 2 hingga 200. Ini IP host atau IP client. Jadi info yang penting yang kedua yang wajib teman-teman tahu yaitu IP gateway modem. Nah, kalau IP-nya udah teman-teman ubah, ya sesuaikan aja IP-nya nanti waktu setting di Mikrotiknya. Kalau teman-teman belum ubah, ya ikutin seperti settingan punya saya. Kalau modemnya sama, kalau ISP-nya sama ya, sama-sama IndiHome. Kalau teman-teman menggunakan ISP yang lain, mungkin Indosat, mungkin Fastnet, mungkin MyRepublic dan lain-lain, ya sesuaikan aja dengan IP yang diberikan oleh modem atau teknisinya ya. Kalau teknisinya nggak ngasih, ya tanya aja. Telepon ya, ditelepon teknisinya. Atau dengan cara seperti tadi ya, tancapkan LAN 3, hubungkan dengan PC teman-teman, pastinya nanti akan mendapatkan IP seperti ini. Oke, subnetnya ya. Oh ya, yang terpenting yaitu subnet juga. Subnetnya itu 255 3 kali. Ini dibilang penting juga ya penting, dibilang enggak ya gimana ya, jarang sekali ya ISP yang menggunakan di luar subnet ini. Ada sih, ada, cuma jarang ya. Jadi ada baiknya kita harus mengetahui juga subnet modem yang kita pakai ya. Oke, sampai sini mengenai IP dan port LAN dan Mikrotik juga udah clear ya. Kemudian nanti kita akan membahas lanjut membahas mengenai setting awal Mikrotik ya. Nah, kemudian ya kita siapkan dulu lah Mikrotiknya ya. Kita siapkan Mikrotiknya. Nah, tentunya power juga hidup, harus dihidupin ya. Kalau nggak dihidupin ya nggak bakal itu ya. Oke, bentar saya siapin dulu ya. Oke, nah ini udah saya siapin Mikrotiknya dan sudah hidup ya. Nah, teman-teman pastiin juga di sini kan ada lampu indikator nih. Ada lampu indikator 1 2 3 4 5 6 5 ya. Kelewatan. Nah, sampai 5. Nah, teman-teman pastiin lampu indikator 1 dan 2-nya udah nyala. Udah nyala, yaitu port 2 ini sudah terhubung ke komputer saya ya. Jadi port 1 tadi itu mengarah ke port 3 modem ya. Perlu diingat ya, jangan salah ya. Port 1 Mikrotik mengarah pada port 3 di modem. Nah, port 1 ya. Ini port 1 ya. Warna merah. Wah, ini port 1 internet ya. Jangan sampai kebalik.
Bisa nggak sih kalau kebalik? Bisa, tapi itu harus dikonfigurasi terbalik juga. Nah, jadi lebih mudahnya teman-teman ikuti aja dulu tutorial ini ya. Jadi nanti kalau udah mahir mau dibolak-balik ya itu terserah teman-teman sih. Sejatinya menggunakan semua port ini bisa, cuma tergantung konfigurasi teman-teman. Nah, oke, port 1 ke modem, port 2 ke komputer saya ya, komputer saya ini. Nah, kalau komputer kita cek IP-nya seperti tadi, itu nggak bakalan dapat IP yang kayak tadi. Ini IP-nya ngawur ya. Kalau teman-teman matiin kemudian hidupin lagi ya nanti dapatnya ngawur lagi, nggak bakalan sama dengan ini. Nah, itu tandanya mikrotiknya belum kita setting. Nah, sekarang alat perang yang harus teman-teman punya adalah Winbox. Nah, ini Winbox ya. Nah, ini dia Winbox. Ini Winbox versi 3 ya. Nah, teman-teman bisa download di website Mikrotik langsung ya. Ini karena nggak ada internet, karena belum saya setting ya LAN-nya ya. Ya, teman-teman carilah di Google, tulis aja Winbox Mikrotik, itu nanti teman-teman akan diarahkan ke website downloadnya Mikrotik. Teman-teman download Winbox versi 3. Ya, saya sarankan versi terbaru ya, karena banyak Mikrotik yang mungkin tipe Hub Lite ya. Hub Lite itu nggak bisa pakai Winbox versi lama, jadi pakai aja ya versi terbaru. Nah, cara connect-nya gimana? Nah, ini kan ada dua nih, ada dua tab ya. Teman-teman pilih tab naik boards ya, tetangga ya, tetangga. Nah, nanti kalau ini belum muncul, teman-teman klik refresh aja ya sampai ininya muncul. Kalau belum muncul juga, teman-teman cek kabel apakah sudah terpasang dengan benar, atau cek mikrotiknya apakah mikrotiknya masih sehat atau enggak. Kalau nggak sehat bawa rumah sakit. Enggak ya. Oke, pokoknya teman-teman cek dulu, pastiin kabelnya beres, portnya bener. Nah, ini nanti pasti akan muncul ya. Kemudian yang perlu diketahui lagi cara connect-nya ya. Cara connect-nya gampang sih ya. Cara connect ini di sini ada connect to ya, ada pilihan connect to. Jadi nggak perlu teman-teman ketikkan MAC address-nya. Ini kan MAC address di Mikrotik teman-teman hapus saja. Teman-teman klik ini ya. Nah, nanti dia akan otomatis ngisi sendiri ya. Ngisi sendiri ya. Ya otomatis lah, pokoknya otomatis berpindah MAC address-nya ke connect to. Nah, standar login dan passwordnya yaitu loginnya admin, passwordnya dikosongkan ya, jadi nggak perlu ditulis apa-apa. Teman-teman langsung aja klik connect. Nah, nanti akan ada tulisan login, download description, bla bla bla. Nah, nanti akan muncul ini ya, muncul konfigurasi mikrotiknya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa konfigurasinya. Ingat, sebelum konfigurasi ada baiknya teman-teman cek. Nah, ini ada konfigurasi yang sudah ada ya. Teman-teman cek di bagian IP address atau di IP routes. Nah, ini kan udah banyak konfigurasi nih. Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena ini Mikrotik bekas alias Mikrotik sudah terpakai, bukan Mikrotik baru. Jadi kalau Mikrotik teman-teman sudah ada konfigurasi seperti ini, ada baiknya teman-teman reset aja terlebih dahulu. Caranya ya, sistem reset. Nah, kemudian klik no default configuration, kemudian reset. Nah, Mikrotik teman-teman nanti akan restart ya, tunggu aja hingga lampunya mati kemudian hidup lagi. Nah, software ini juga nanti otomatis disconnect karena Mikrotiknya restart, tunggu aja hingga hidup kembali. Nah, jadi kalau teman-teman ya mungkin ya teman-teman kalau beli Mikrotik bekas ya,
beli mikrotik bekas, tentunya mungkin sudah ada konfigurasi dari penjualnya. Jadi teman-teman lakukan reset aja ya, reset seperti itu, nanti ya tentunya akan hilang. Nah ini sambil kita nunggu mikrotiknya hidup, biasanya mikrotiknya itu restart sekitar 1 menitan ya. Nah ini udah muncul ya, cukup klik aja kemudian connect lagi. Nah oke. Nah ini udah kosong ya. Kalau teman-teman cek lagi IP address, nah itu sudah kosong, IP-nya sudah hilang. Jadi sekarang kita akan konfigurasi sesuai dengan catatan kita. Nah ini dia catatan kita konfigurasi yang Alcatel ya, karena saya menggunakan yang Alcatel. Nah IP-nya diingat-ingat ya, IP-nya ya. Nah sekarang yang perlu dikonfigurasi teman-teman yaitu adalah IP address-nya. Itu ada di menu IP, kemudian address. Nah ini dia, address-nya masih kosong ya. Nah sebelum itu teman-teman cek dulu ya interface. Nah ini sebagai pengetahuan tambahan aja ya. Nah di sini kan ada 5 port nih, ada 5 port. Nah teman-teman lihat di port 1 dan port 2 itu ada tanda R. Itu artinya running atau run, bukan lari ya, artinya itu sedang terpakai ya, portnya sedang aktif gitu maksudnya, bukan lari. Nah port 1 ini masih ingat ya, kita gunakan sebagai sumber internet yang terhubung ke modem port 3 ya. Modem port 3 terhubung dengan port 1 di mikrotik, port 2 terhubung dengan komputer saya ya. Nah itu hal yang penting. Kalau teman-teman kebalik ya, nanti konfigurasinya mengikuti saya nggak bakalan bisa ya, pastinya terbalik harus konfigurasinya. Nah kita lanjut di konfigurasi IP. Yang pertama teman-teman konfigurasi ini ya, IP hostnya. Jadi yang dikonfigurasi di IP address ini bukan IP gateway tetapi IP host. IP hostnya kita tambahkan ya, klik tanda tambah, kemudian kita ketikkan IP-nya 1 titik berapa, titik 2 ya, saya pakai 2 aja, kemudian /24. Nah jadi ini wajib ya kalau subnetnya 255 jadi rata-rata ISP itu pasti menggunakan subnet ini, kecuali ISP lain ya. ISP ini saya menggunakan ISP IndiHome. Jadi kalau teman-teman menggunakan IndiHome, saya pasti yakinkan itu menggunakan /24. Jadi kalau masih standar ya, dengan catatan itu masih standar kalau belum diubah-ubah IP-nya. Kemudian jangan lupa dipastiin juga interface-nya Ether 1. Oke, kemudian kita okekan. Nah ini udah selesai setting IP-nya. Kemudian ini saya tutup dulu ya. Kemudian setting routernya, ini dia IP ya. Di IP kita setting routes, kita tambahkan. Kemudian DST address ini biarin aja 0,0 dan 0 sekian. Kemudian yang perlu kita setting hanyalah gateway-nya. Di catatan gateway-nya yaitu 1.1. Nah kita setting 192.1.1. Nah jadi yang disetting hanya ini, kemudian kita okekan. Yang ketiga ya, setting yang ketiga, setting DNS, kemudian IP ya, klik IP, pilih DNS. Nah DNS-nya ini sudah ada catatan juga, bisa menggunakan DNS Google 888 atau menggunakan gateway
modemnya. Jadi bisa dua-duanya ya, teman-teman mau konfigurasi yang pakai ini boleh, yang pakai gateway-nya juga boleh. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama gateway aja ya. Kemudian di sini kita bisa tambahkan satu lagi. Nah, ini ada panah ya, diklik. Nah, jadi kita bisa menggunakan 2 DNS. Nah, bagaimana sih cara kerja DNS ini? Nah, cara kerjanya, jika yang pertama ini down alias nggak bisa diakses oleh Mikrotik, nanti dia akan mengalihkan ke DNS alternatif. Nah, yang kedua ini sebagai DNS alternatif. Nah, begitu cara kerja DNS setting di Mikrotik ini. Kemudian jangan lupa juga untuk ini ya, centang allow remote request. Nah, ini nanti berfungsi untuk port 3 ya, port 3 di LAN. Nah, ini harus kita centang, jadi si klien nanti boleh merequest DNS ke Mikrotiknya. Kalau nggak di allow ya nggak diizinkan, nanti nggak bakalan bisa ngakses internet kliennya. Nah, jadi settingannya seperti itu. Kemudian kita okekan, kita close. Nah, sekarang tahap pengetesan. Nah, yang kita tes yaitu di Mikrotiknya dulu. Mikrotiknya ini sudah terkoneksi apa belum. Nah, caranya seperti ini. Klik new terminal ya, bukan terminal bis ya. Nah, ini seperti CMD ya, CMD di Windows, teman-teman pasti tahu apa itu CMD. Nah, ini CMD di Windows, di Mikrotik maksudnya ya. Nah, cara ceknya juga gampang, cukup ketik ping google.com ya, kita cek ke Google aja. Nah, kalau tampilannya seperti ini, ada time ya, time 25 ms, 26, dan ya nggak harus 25 sih, pokoknya ada time itu tandanya terhubung ya. Time ini ya tergantung kualitas ISP teman-teman sih, makin kecil ms nya itu makin bagus kualitas ISP nya. Nah, jadi pastiin ya, pastiin ms nya itu ada. Nah, ini contoh kalau error ya, ini saya coba disable, contoh kalau gagal. Nah, itu pesannya bisa aja nurut to host. Nah, ada juga timeout. Nah, jadi ada 2. Jadi itu ilustrasi kalau gagal ya settingannya. Kalau berhasil akan muncul seperti ini. Nah, sampai di sini teman-teman sudah bisa menghubungkan Mikrotik dengan PC alias hotspot ya. Nah, di sini kita akan setting hotspot. Yang pertama kita akan menentukan IP hotspot. IP-nya berapa ya, terserah teman-teman IP-nya berapa ya. Atau mengikuti dengan IP standar Mikrotik juga bisa. Bagaimana cara menentukan standar Mikrotik? Nah, yang pertama saya akan jelaskan yang otomatis saja lah. Kita gunain cara-cara yang mudah aja ya. Kalau cara susah ya nanti di video yang lain ya mungkin cara susahnya. Nah, cara mudahnya teman-teman pilih IP, kemudian hotspot. Nah, di sini ada hotspot ya. Ada pilihan hotspot, ini ada banyak. Nah, pastiin teman-teman itu ada di pilihan pertama ya, yaitu servers. Nah, ini ada tombol hotspot setup. Nah, kalau belum ada ya teman-teman carilah di ini ya. Nah, kita klik hotspot setup, kemudian pilih ethernetnya, Ethernet 2. Jadi sesuai topologi yang kita buat tadi ya, Ethernet 2 itu sebagai hotspot ya. Dan komputer saya ini sedang terhubung di port 2 pada Mikrotik. Jadi kita pasang di Ethernet 2, kita next. Nah, ini yang saya bilang IP otomatis dari Mikrotik ya. Jadi si Mikrotiknya sudah menyarankan IP hotspotnya seperti ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah pusing-pusing nyari IP-nya berapa. Oh, mau saya setting segini, ya nggak usah pusing-pusing. Kalau teman-teman ingin settingan standar atau settingan termudah lah, nanti kalau yang tersusah ya teman-teman eksplorasi lah atau menjelajahi Mikrotiknya sendiri ya. Oke, kita next.
Nah ini tinggal next aja ya tapi jangan di next terus, sambil dilihat ya. Nah bagian SMT server kita kosongkan aja. Nah DNS ini kita ikutin aja ya, DNS nya sama dengan yang DNS tadi. Nah yang perlu diisi ini nggak wajib sih, cuma ada baiknya diisi. Nah nanti bedanya di mana nanti saya tunjukkan waktu selesai ya. Nah ini saya setting coba apa ya, ilvanhotspot.net. Nah ini wajib ada .net, ada .com ya wajib, atau .id itu wajib ya. Jadi nggak bisa kita setting gini aja ilvanhotspot contohnya, nggak bisa, harus ada domain ya. .com bisa juga, .net bisa ya. Jadi familiarnya ada network gitu ya. Kemudian next. Nah di sini kita buat satu user pertama kali yang akan kita gunakan untuk login hotspot. Apa usernya? Ya kita buat aja, teman-teman terserah. Di sini mau diubah nama teman-teman juga boleh, nama saya, kemudian passwordnya juga samain aja lah. Ini passwordnya ya, jadi teman-teman buat password, bukan terkadang ada yang bingung passwordnya apa ya. Ini bukan Simikrotik, bukan nanyain password yang lain, ini Simikrotik nanyain mau buat password baru itu apa gitu paham ya jadi jangan nanya passwordnya apa gitu, ini passwordnya baru kalian buat gitu. Kemudian next. Nah itu akan otomatis sukses ya, jadi hanya itu aja cara setting hotspot. Nah kemudian teman-teman cabut ya. Nah ini kan masih ada tanda seru nih. Nah ini saya coba cabut dulu ya, sambil cabut mikrotiknya, port 2 maksudnya ya, port 2 dicabut. Oke saya cabut. Nah ini udah X ya, tandanya udah kecabut kabelnya. Kemudian saya pasang lagi. Nah itu akan auto disconnect ya. Nah ini sudah terpasang. Nah dia akan auto ini ada loginnya ya. Nah dia auto login ya. Nah ini kebetulan HTML atau pack loginnya itu sudah pernah diedit ya, jadi saya reset HTML. Nah karena mikrotik bekas settingan orang lain, makanya muncul seperti ini. Nah ini dia standarnya ya, standarnya tampilannya seperti ini jika hotspot teman-teman udah berhasil. Nah kenapa tampilannya tadi beda, itu karena mikrotik saya sudah pernah digunakan oleh orang lain atau diubah tampilan hotspotnya. Nah cara mengubahnya sudah ada di video saya sebelumnya, jadi saya nggak bahas cara ngubahnya ya. Cara ngubahnya teman-teman lihat, carilah dulu ya video saya yang lain, jadi untuk menghemat waktu kita belajar ini. Oke, kemudian hotspotnya, oh ya tadi teman-teman udah lihat ya, jadi saya nggak ngeklik Google Chrome atau browser, itu otomatis terkoneksi atau otomatis membuka sendiri ya. Nah ini alamat yang saya buat tadi, masih ingat di DNS name tadi ya, saya ketikkan alamat domain saya. Jadi itu bedanya, kalau teman-teman nggak ngetik tetap berhasil, cuma alamat di sini nanti akan muncul IP 10.5 sekian sesuai dengan IP hotspot teman-teman yang dibuat otomatis oleh mikrotik tadi. Nah sekarang kita coba login ya menggunakan user yang dibuat tadi ya. Kita login. Nah ini you are login. Nah ini akan redirect ke website yang sebelumnya kita akses tadi ya. Jadi tadi udah berhasil. Nah kalau teman-teman akses hotspotnya kembali, dia akan menampilkan status apa, bukan status palsu ya,
Ya, ini status terkoneksinya, connected 14 detik yang lalu. Nah, jadi hotspotnya udah berhasil, kita akses internet juga bisa, YouTube saya, YouTube aja lah. Nah, YouTube juga bisa ya, mau kita nonton apa juga bisa, mau kunjungin channel saya ya, channel saya juga bisa, promosi. Ya, pokoknya intinya sudah, iya kena play malah, sudah terkoneksi di port 2 ya. Nah sekarang kita akan konfigurasi usernya ya. Nah, di sini saya nggak menggunakan user bawaan, dari Winbox. Nah, kan ini ada user ya. Nah, ini user, jadi teman-teman bisa menambahkan otomatis di sini. Nah, saya ingin menggunakan userman. Nah, ada yang tahu apa itu userman? Nah, kalau belum tahu bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Nah, di video saya sebelumnya juga pernah bahas sih cara settingnya. Nah, tapi di sini saya akan gabung sekalian, saya setting userman-nya. Mana ya? Di sistem package. Nah, teman-teman perlu perhatiin di sistem package ini. Nah, di sini kan terlihat nih nggak ada paket userman ya. Jadi kalau saya ketikkan di terminal, saya ingin setting userman, biasanya kan settingnya gini ya. Nah, ini saya ketikkan tombol tab, itu nggak muncul userman ya. Jadi itu paketnya harus kita install. Bagaimana cara menginstalnya? Teman-teman harus download ya. Ini berhubung sudah terhubung ke internet, saya download aja mikrotik.com. .com-nya nggak gabung. Ya, pokoknya ke mikrotik.com, kita ke bagian software. Nah, bagian download. Nah, di sini kan ada beberapa versi nih. Ini versi yang sangat stabil untuk penggunaan jangka panjang, long term. Kemudian ini yang baru-baru stabil alias baru dites gitu ya. Dan ini yang masih beta. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan yang ini, yang udah terbukti stabil ya. Nah, jadi saya sarankan yang ini aja lah daripada yang ini. Ini ya udah dites, cuma belum lama gitu tesnya ya. Nah, kalau ini sudah terbukti lama dites oleh pihak Mikrotik. Nah, sebelum mendownload paket, teman-teman harus perhatikan ini ya. Perhatikan ini. Tipe Mikrotik teman-teman yang teman-teman pakai yaitu RB750, dan ini tipenya MIPS SBE. Nah, itu harus teman-teman perhatikan ya. Di sini ada, nah ini ada tulisannya ya. Jadi sesuaikan ya. Sesuaikan dengan tipe Mikrotik yang teman-teman pakai. Nah, kalau yang standarnya ya ini MIPS B. Ada juga yang PPC alias Power PC. Nah, jadi kebetulan aja saya gunain yang RB750 ya, Mikrotik Legend. Yaitu yang MIPS B ya, yang MIPS B. Oke, itu kita download yang extra package. Kita download, ini ada tulisan download. Kita download dulu ya. Kita download ya, speednya nggak kencang-kencang amat, pokoknya bisa download. Oke, kemudian kita open, kita copy dulu ya, atau cut aja lah. Nah, kita pisahkan dulu ya, ini salah ketik saya. Kita pisahkan dulu ke mana ya. Nah, sini aja lah. Oh, nggak bisa new folder ya. Wah, komputer saya error. Sebentar. Nah, ini udah kebuka, tadi lagi loading ya, nggak tahu kenapa.
Nah ini saya buat folder mikrotik. Ini tadi kena buat folder ya, saya hapus. Nah ini saya pastekan di sini. Ini nggak tahu kenapa komputer saya kok jadi agak leret. Nah ini udah selesai, kita ekstrak ya. Kita ekstrak. Nah ini akan muncul banyak paket ya. Ini saya delete aja yang zipnya. Nah kemudian kita upload ke mikrotik ya. Diperhatikan paketnya kan masih ini aja ya, dan versinya 6.15. Nah nanti akan kita upgrade 6.42. kemudian kita akses file. Nah ini dia storage di mikrotik ya, hanya 128 MB nggak besar ya. Ya memang router itu nggak perlu storage yang besar-besar sih. Jadi cara upgrade-nya cukup gampang, kalian pilih semua ya, pilih semua, kemudian drag and drop ke Winbox-nya. Ya ini macet lagi komputer saya. Ya macet lagi, kita tunggu ya. Ya nah ini udah selesai ya. Jadi caranya tinggal drag and drop, taruh di luarnya. Oke, sekarang kita restart ya. Kalau udah masuk seperti ini, kita restart mikrotiknya. Restart ya, bukan reset. Jadi di sini ada pilihan reset, jangan salah klik nanti malah ke reset. Nah ini kenapa ini? Oh ya ini tadi saya ketarik lagi ya. Saya cancel aja, kita reset ya, reboot, kita reboot. Nah hingga mikrotiknya selesai reboot. Nah kalau upgrade paket seperti ini biasanya mikrotiknya restartnya agak lama ya, karena ada proses upgrade ya di dalamnya. Jadi tunggu aja hingga mikrotiknya bisa diakses ya. Biasanya ciri-cirinya kalau kita refresh itu akan muncul MAC address-nya di sini. Nah kita tunggu aja, ini saya skip dulu. Nah ini udah muncul ya, dia akan auto login juga ya karena udah restart. Kalau di refresh, nah ini udah muncul MAC address-nya dan muncul IP-nya ya. Kita masih akses melalui MAC address. Kita coba login. Nah setelah kita login, nah pada paket list kita bisa lihat sudah lengkap paketnya ya. Nah jadi saya pasang semua paketnya ya. Ini ada user manager. Nah ini yang saya sebut tadi userman ya, user manager. Nah sekarang kita akan konfigurasi hotspot kita menggunakan login usernya itu menggunakan user manager. Nah yang perlu kita konfigurasi yang pertama yaitu pada bagian hotspot. Nah ini saya besarin aja ya. Nah pada bagian hotspot teman-teman pilih server profile dan pilih hotspot ini ya sesuai dengan DNS teman-teman. Nah saya pilih ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih radius, kemudian jangan lupa dicentang radiusnya. Jadi cukup centang radius, klik OK. Nah itu settingan di hotspot. Nah kemudian kita coba akses akses userman-nya ya. Teman-teman harus tahu dulu IP yang tadi ya, IP yang tadi kita setting ya, 1.2. Jadi aksesnya 1.2. Jadi aksesnya seperti ini 192.168.1.2/userman. Ya salah ketik, userman ya. Oh ya ini saya belum login, jadi saya harus login dulu menggunakan password yang tadi ya.
Nah ini akan auto redirect ke username. Tampilannya seperti ini. Kita ketikkan aja sini admin, kemudian loginnya itu kosong ya, dikosongkan alias nggak diisi. Ya kita login. Nah ini sudah tampilan username ya. Nah yang pertama kita ganti password dulu ya, yang pastinya itu ganti password. Kalau nggak diganti nanti diobrak-abrik oleh orang jahat. Oke, kita pilih customer. Ini ada admin, kita klik. Nah ini passwordnya kan masih kosong, kita ganti passwordnya, kemudian save. Nah ini kalau kita logout, kita login, kemudian passwordnya, nah itu akan berhasil login ya. Saya close dulu nih. Nah kemudian kita harus buat satu profile. Nah kita harus buat satu profile, yaitu saya kasih nama full time. Nah kenapa full time? Karena settingan profile ini nanti teman-teman bisa membatasi 1 jam, 2 jam, 3 jam, ya terserah teman-teman berapa jam, nanti tinggal tulis aja di profile ini. Nah yang pertama saya ingin buat full time dulu ya. Nah cukup buat klik tanda tambah tadi, kemudian isi aja full time. Kemudian yang kedua kita harus buat routers. Nah ini routers ini kan masih kosong nih, kita harus tambahkan namenya router lokal. Jadi namenya terserah teman-teman sih, ini biar saya ingat aja. Kemudian IP nya isikan ini, jadi aksesnya di MikroTik lokal ya, karena username nya di MikroTik dan yang menggunakan juga MikroTik itu sendiri. Beda halnya jika username-nya itu di MikroTik lain, nanti ini settingannya beda. Nah ini karena settingan menggunakan di MikroTik sendiri, jadi settingannya seperti ini. Jadi nggak perlu diubah-ubah IP-nya. Setting aja 127.0.0.1. Kemudian share script, ya ini password yang teman-teman harus ingat ya. Kalau nggak ingat nanti nggak bakalan bisa masuk. Saya tulis aja password username ya, password, ini salah ketik, password username, atau ada baiknya teman-teman copy ya, copy. Nah ini ya copy ya. Kemudian teman-teman add. Nah ini akan muncul. Nah kemudian teman-teman setting di MikroTiknya, balik ke MikroTik, setting bagian radius. Nah ini kan masih kosong nih, bagian radius teman-teman tambahkan. Nah ini tambahkan, kemudian addressnya sama seperti tadi, diisinya 127.0.0.1. Scriptnya kita pastekan aja password yang tadi ya, password username yang saya buat tadi itu. Nah kemudian jangan lupa dicentang servisnya yaitu hotspot. Nah jadi ingat-ingat ya, setting ini, kemudian ini, kemudian oke. Nah sampai di sini radius pada MikroTik sudah oke, router di MikroTik sudah oke. Kemudian user, nah ini saatnya kita menambahkan user. Caranya gimana? Ya cukup add aja, cukup add. Nah ini contohnya kita tambahkan aja contoh password, pas gini aja lah. Nah kemudian di sini ada assign profile. Nah ini kita pilih full time, tergantung profil teman-teman nanti ya. Nah ya nantilah, ini saya contohkan dulu. Yang pertama kita contohkan, kemudian kita logout dan coba kita logout ya. Ini apa tadi ya alamatnya, hotspot, salah, Ilvan hotspot. Nah ini alamatnya, ini cara logoutnya ya teman-teman, akses saja alamatnya, atau teman-teman bisa menonaktifkan dari MikroTik. Jadi yang termudah ya akses aja alamatnya. Kita log off, kemudian login. Nah ini dia, ini kenapa loginnya langsung otomatis ya, otomatis ke Ilvan, ke user saya yang pertama tadi. Itu karena saya lupa menghilangkan ini, Coki, namanya Coki.
kalau nggak salah di mana ya, ya di server profile login ya, di sini saya lupa menghilangkan coki, jadi dia loginnya menggunakan coki, jadi seperti data sementara yang disimpan oleh si browser ya, karena menyimpan password kita. Nah ini kita hilangkan, dan ini HTTP PHP kita aktifkan. Nah ini kenapa saya aktifkan, karena browser lama biasanya akan error kalau ini nggak diaktifin. Nah kemudian oke, kita minimize, kita coba log off lagi, kita login. Nah kan muncul login. Nah sekarang kita coba user yang saya buat tadi, apa tadi ya usernya, contoh ya, kemudian passwordnya pas. Oke, nah ini sudah berhasil login menggunakan user contoh. Nah jadi username-nya sudah bekerja dengan baik. Nah sesuai janji saya akan buat satu buah profile lagi untuk menentukan jam dan limit apa ya, ya limit waktu, limit waktu ya, jam ya, limit kecepatan maksudnya. Oke, nah di sini sebelum itu saya ingin perlihatkan nih, ada user dan session. Nah jadi ini menampilkan user yang sedang terkoneksi atau sedang menggunakan internet teman-teman, menggunakan hotspot teman-teman. Nah di sini cara lihatnya. Bedanya session dan user, kan bisa aja user ini bisa digunain banyak perangkat, ada juga hanya satu. Nah kalau user itu akan menampilkan hanya satu, kalau session itu akan menampilkan berapa banyak user itu digunakan oleh perangkat lain gitu. Nah cara setting perangkatnya di mana? Cara settingnya yaitu di profil. Nah di sini ada shared user. Kalau shared usernya di not use itu maka akan mengikuti settingan di ini, di user profile, shared usernya 1, maka user tersebut hanya dapat login satu perangkat satu, jadi nggak bisa digunain dua perangkat bebarengan ya. Nah itu kalau ini saya hilangkan kemudian saya oke, maka user yang kita buat ini, nah contoh ini ya, username dengan nama contoh itu bisa digunain bebarengan bersamaan dengan perangkat-perangkat lain, jadi bisa login di perangkat lain, jadi digunain banyak gitu ya. Nah cara membatasinya ya teman-teman pilih aja, kalau di sini satu ya tentunya nanti hanya bisa digunain satu aja, satu perangkat. Kalau dicoba login di perangkat lain maka akan ditolak oleh sistem itu. Nah itu kemudian limit jam. Nah kita harus buat pada limitation, kita buat klik new ya, saya contohkan 1 menit ya. Ini nama limitnya aja, jadi nggak perlu dipusingkan namanya ini. Nah yang terpenting yaitu sini uptime-nya, itu batasan waktu yang kita batasi, contohnya 1 menit ya, ini 1 M ya, 1 menit. Kemudian kalau teman-teman ingin membatasi speed, nah teman-teman bisa bisa setting di sini. RX ini berarti download, TX itu berarti upload. Jadi teman-teman setting di sini. Saya contohkan ini 128 KB gitu aja ya. Terlalu kecil nanti malah repot. 1 M lah, 1 MB. Nah ini cara settingnya gini aja ya, boost time 0, min rate. Nah ini cara setting limit bandwidth fix, alias bandwidthnya itu nggak dinamik, alias dipatokin segini aja, uploadnya 1 MB, downloadnya juga 1 MB. Nah kita add, oh ya ini jangan lupa ya, sudah di limit speed juga di limit waktu. Kita add
Kemudian kita juga harus buat profile, ini kan limitnya. Kemudian kita harus juga buat profile batas 1 menit dan 1 MB. Nah jadi maksudnya ini batasnya 1 menit, kecepatannya hanya maksimal 1 MB. Kita create. Kemudian kalau sudah di create ya, di sini teman-teman tambahkan add new limitation. Nah ini teman-teman centang yang sudah teman-teman pilih tadi, kemudian add new. Nah setelah itu teman-teman tambahkan di usernya. Saya buat user lagi ya, tes juga. Nah di sini ada 2 profile, jadi teman-teman pilih aja profile yang mana yang ingin dipakai. Teman-teman klik aja batas 1 menit. Nah di sini juga ada settingan shared user ya. Jadi di profil tadi ada, di sini juga ada. Jadi kalau di sini 1 ya limitnya 1. Kalau di profilnya tadi 5 tetapi di sininya 1, dia akan tetap 1. Jadi harus sama-sama ya. Kalau di profil di setting 5, di sini juga harus di setting 5. Kalau di sini 1 ya di profil 1 gitu. Kalau bersebelahan maka akan tertimpa dengan settingan shared user yang ada di penambahan user ini. Kita tambahkan yang tes ya. Kemudian saya speed test dulu, speed test aja lah, speed test normal ya, speed test. Oke, kita speed test. Pingnya 23. Nah ini karena saya menggunakan user yang full ya, nggak ada limit, maka bandwidthnya akan dapat penuh bandwidth dari modem kita. Uploadnya juga sama pastinya, kita tunggu. Nah uploadnya juga 5 MB, jadi ini user nggak ada limit. Nah sekarang saya coba menggunakan user yang sudah di limit, user test tadi ya. Salah klik. Nah klik OK, login. Nah ini ada keterangan, ada internal error, file no download burst time. Jadi ini saya ada kesalahan setting sepertinya. Salah ya. Ini tadi nama saya ya. Saya lihat dulu di settingan username ya. Kalau nggak salah burst time-nya itu harus, burst time-nya itu harus 1 ya. Minimal 1, nggak bisa 0 dia. Nah ini saya cek lagi ya, betul. Kemudian saya cek usernya, di all profile-nya sudah aktif ya. Oke, kemudian saya coba login lagi. Jadi burst time minimal 1 ya. Tadi saya isi 0. Nah ini udah login dan di sini ada batas waktunya 1 menit. Jadi saya buru-buru aja tes speed testnya ya. Moga aja keburu, nggak sampai 1 menit. Soalnya kalau udah 1 menit dia akan otomatis terputus ya. Saya tes ping juga aja. Nah jadi ini menandakan putus atau tidaknya ya. Nah ini speednya akan terbatas maksimal 1 MB ya, yang mendekati 1 MB. Nah pas 1 MB ya, pas 1 MB. Kemudian uploadnya juga 1 MB. Nah ini uploadnya juga terbatas ya, karena sudah kita batasi di username tadi. Nah ini nggak tahu udah 1 menit atau belum. Nanti kalau sudah 1 menit itu akan otomatis putus ya, otomatis putus. Nah seperti ini. Kalau di ping kita akan menampilkan destination unreachable. Nah jadi itu otomatis putus. Jika kita refresh halaman, dia akan mengarahkan ke halaman login. Wah cukup canggih kan? Iya, jadi fungsi MikroTik hotspot itu membatasi waktu
seperti ini. Kalau waktunya udah habis, dia akan otomatis ke login pack. Itu 1 menit ya. Teman-teman bisa bervariasi, nanti bisa teman-teman buat 1 jam, 2 jam, 3 jam, mungkin 1 bulan, 1 tahun juga bisa. Nah, uniknya kalau kita coba login, nanti akan ditolak oleh sistem. Nah, ini ada keterangan uptime limit reach. Jadi ini bahasa Inggris ya. Nanti di video saya selanjutnya mungkin ada cara mengubah bahasa ini menjadi bahasa Indonesia ya, agar pengguna kita lebih paham lah tentunya. Nah, jadi itu dia cara setting hotspot MikroTik. Nah, kemudian ada cara setting satu lagi. Ini udah berapa menit ya? 46 menit. Ya kita lanjutin aja. Nggak apa-apa, memang ini serial full setting ya. Full setting MikroTik hingga siap pakai. Mantap ya. Oh ya, jadi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk bantu saya like video ini, share ke sosial media kalian, karena agar video ini juga bermanfaat bagi teman-teman yang lain ya. Pasti ya, jangan lupa itu ya. Oke, sekarang kita lanjut setting di settingan port 3 ya. Port 3. Nah, ini port 3 LAN. Port 2 itu kan hotspot, harus login. Nah, kemudian kalau LAN ini kita tancap aja, itu komputernya akan otomatis terhubung, jadi tanpa login ya. Nah, cara settingnya gimana? Nah, yang sini cara settingnya harus manual, nggak semudah cara setting hotspot tadi, tinggal klik jadi, enggak. Kalau ini kita harus tentukan dulu IP LAN. Guys, IP LAN-nya ingin berapa? IP gateway MikroTik contohnya. Saya buat mirip aja dengan gateway modem ya. Tapi di sini angka 10 ya. Nah, gateway MikroTiknya 1. Nah, nanti IP yang didapatkan komputer antara 2 hingga 200. Oke. Kemudian DNS-nya ya nggak perlu DNS, karena nanti DNS-nya akan ngikut IP gateway ini ya. Kemudian subnetnya juga sama. Kita menggunakan 255. Jadi gunain yang standar aja ya. Nggak usah pusing-pusing. Oke. Nah, yang pertama tentunya kita setting dulu addressnya. Oh ya, sebelumnya, nah ini Ethernet 3 kan belum saya tancap komputer saya ke Ethernet 3, jadi masih Ethernet 2. Jadi nggak perlu teman-teman ubah ke Ethernet 3 untuk menyeting atau mengatur port 3. Jadi teman-teman sedang berada di port 2 nih, bisa mengatur port 3. Jadi kalau ada yang bertanya, haruskah kabel LAN kita dipindahkan ke port 3 dulu untuk menyeting port 3? Nggak harus ya, nggak harus. Jadi kalian masih menggunakan port 2, setting port 3 juga bisa. Intinya yang penting bisa akses Winbox ini. Oke, kita lanjut, kita tambahkan IP ya. Ya tentunya udah tahu ya cara nambahinnya, IP address. Kemudian sesuaikan dengan IP yang sudah kita rencanakan ya. Jadi ini IP-nya nggak baku, teman-teman juga pakai di sini 99 juga boleh, mau pakai 100 juga boleh, mau pakai 50 juga boleh. Jadi ini nggak baku, yang baku itu adalah yang modem. Jadi itu wajib mengikuti modem, nggak boleh sembarangan. Yang boleh terserah alias sembarangan itu yang LAN-nya. Jadi teman-teman sini boleh ngikutin saya, boleh juga dengan kreasi teman-teman, angkanya terserah. Oke, kemudian kita setting 10.1 ya /24, jangan lupa /24 nya, karena ini settingan subnet di MikroTik. Kalau di komputer kan kita harus subnet 255, tapi kalau di MikroTik itu menggunakan prefix namanya, yaitu /24 sama dengan ini dia ya, artinya begitu. Kemudian Ethernetnya itu kita pilih Ethernet 3 ya, sesuaikan dengan port yang teman-teman pakai. Kalau mau port 4 yang dipakai ya silakan pakai port 4, sininya diubah port 4. Kalau port 3 ya silakan pasang port 3. Kemudian oke kan.
Nah, kemudian kita aktifkan dulu DHCP server ya. DHCP server. Nah, ini sudah ada otomatis karena kita menggunakan hotspot tadi. DHCP servernya sudah otomatis dibuatkan oleh sistem. Nah, sekarang kita harus buat manual ya. Jadi yang tadi otomatis, cara mudah. Nah, cara susahnya seperti ini. Kenapa saya menggunakan cara ini? Karena kalau cara mudah ya teman-teman nggak bakalan ngerti gimana sih alurnya, gimana apa fungsinya. Nah, itu di cara manual inilah teman-teman bisa memahami fungsi dan cara settingnya lebih dalam. Nah, cara setting DHCP server, ada yang tahu apa itu DHCP server? Nah, DHCP server itu sistem yang memberikan IP secara otomatis ya, Dynamic Host Control Protocol ya, kalau nggak salah itu singkatannya. Kalau salah ya teman-teman cari di ya di Google kepanjangan DHCP server itu apa. Jadi intinya sistem ini atau aplikasi ini memberikan IP otomatis ke komputer teman-teman nantinya. Jadi kalau ada 1000 komputer, jadi teman-teman nggak perlu setting satu-satu di di komputer teman-teman. Kalau ada 1000 atau 100 ya tentunya keriting ya kalau nyetingnya sendiri. Nah, ini fungsinya adalah memberikan IP otomatis. Contoh settingannya seperti ini. Klik DHCP setup, pilih Ethernetnya, kemudian next, maka DHCP addressnya akan otomatis mengikuti IP yang sudah kita setting. Kita next aja. DHCP gateway-nya juga mengikuti, kita next. Ini addressnya dari 2 hingga 254 ya, disitu udah otomatis. Nah, DNS-nya juga sama seperti DNS awal yang kita setting. Kita next aja, license next. Nah, ini sudah komplit. Nah, yang terakhir yaitu kita setting firewall, DIP firewall ya. Nah, setting yang terakhir yaitu di bagian NAT, kita harus mengizinkan IP tersebut mengakses internet. Kalau ini nggak diizinkan, teman-teman komputernya nanti nggak bisa akses internet. Oke, kita tambahkan satu rules. Nah, kita tambahkan, nanti akan muncul seperti ini. Chainnya tetap pilih SRC NAT, kemudian SRC address kita isi dengan IP kelas IP ya, dengan kelas IP yang sudah kita tentukan tadi. Jadi cara ngisinya seperti ini, 192.168.10.0. Nah, jadi bukan 1 ya, jadi itu 0, satunya diubah menjadi 0 kemudian /24. Jadi artinya 0 ini mengcoverage seluruh kelas IP ini, jadi 2 hingga 254. Di sini kebetulan aja saya ketik 200 ya, 254. Jadi IP kelas C itu hostnya itu 254. Jadi fungsi ini adalah mengcoverage semua IP ini. Jadi kalau kita hanya settingan 2, maka komputer yang beralamat 2 aja yang bisa internetan, yang beralamat 3 dan seterusnya nggak bisa. Maka sebab itu kita harus setting 024, jadi tercoverage semua. Nah, itu. Kemudian yang bagian action kita pilih Masquerade ya, Masquerade. Ini artinya kita sharing ya, seperti sharing di Windows. Kalau Masquerade ini sharing di Mikrotik. Nah, jadi IP tadi kita izinkan mengakses internet. Nah, ini sudah ada ya, sudah muncul. Nah, sekarang waktunya kita coba. Ini kan port 2 ya. Kemudian nanti perhatikan LAN ini saya ganti dulu port 2 komputer saya ke port 3 Mikrotik. Oke, LAN-nya itu udah mati. Nah, ini Winbox-nya udah putus. Sekarang saya tancap langsung ke port 3. Nah, ini udah di port 3. Nah, kalau Windows 10 akan muncul seperti ini ya. Kita bisa pilih dua-duanya ini. Pilih no aja. Nah, cara cek berhasil atau enggaknya ya simpelnya aja sih, akses aja internet, itu aja.
cara cek berhasil atau tidaknya. Nah ini berhasil ya, berhasil akses internet YouTube. Nah berhasil ya, berhasil akses. Nah kemudian kita inspeksi alias kita lihat IP-nya. Nah ini dia fungsi DHCP server tadi sudah berhasil ya. Ya tentunya pasti berhasil, kalau bisa akses internet ya itu pasti berhasil DHCP-nya. Cuma ini dia penjelasan singkat mengenai DHCP. Nah kalau DHCP-nya berhasil, tentunya teman-teman akan mendapatkan IP ya, dengan IP yang teman-teman konfigurasi tadi. Kalau ininya IP-nya beda, tentunya konfigurasinya mungkin ada yang salah pada DHCP-nya. Nah jadi ini sesuai IP-nya ya, sesuai dengan yang kita rencanakan 10.1 ya. Jadi kalau teman-teman ubah IP-nya ya pastiin IP yang didapat oleh komputer itu juga sama seperti IP yang teman-teman setting. Oke, mungkin sampai sini aja ya mengenai full tutorial mengenai Mikrotik ini. Dan insya Allah kalau teman-teman mengikuti tutorial ini secara penuh ya tentunya Mikrotik teman-teman sudah ready alias sudah sorry sampai batuk. Nah kalau sudah mengikuti tutorial ini, saya yakin Mikrotik teman-teman sudah siap untuk menangani ya pelanggan, yang tentunya menangani pelanggan mungkin itu kafe ya, hotspotan kafe, kemudian mungkin untuk warnet yang ada hotspotnya. Jadi LAN 3 bisa untuk komputer, LAN 2 nya bisa untuk hotspot di sekitaran warnet tersebut. Nah nanti tutorial yang lain mengenai improve security, improve management bandwidth dan lain-lain, teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya ya. Saya pernah bahas di video-video sebelumnya ya, teman-teman lihat-lihat aja ya, list video saya ya. Kalau nggak tahu channel saya ya ketik aja nama saya di pencarian. Nah nanti pasti akan muncul. Nah ini wajah ganteng. Wajah ganteng. Enggak ya, aduh ya ganteng ya, kalau cantik ya kan repot ya, memang kalau laki-laki itu pasti ganteng. Nah teman-teman cari aja atau di playlist ya, di playlist itu ada playlistnya mengenai Mikrotik. Mana ya, saya lupa sendiri malahan. Mana ya playlist Mikrotik saya, kelewatan. Kok nggak ada ya. Ya pokoknya teman-teman carilah di video saya ya, di video saya mengenai Mikrotik pasti ada. Sini ada banyak, biasanya saya pakai hashtag MKMK. Nah seperti ini ya, teman-teman cari ya sesuai dengan kebutuhan ya. Sudah ada beberapa puluhan video ya mengenai Mikrotik. Nah ini Mikrotik semua. Nah teman-teman cari, dan jangan lupa bantu saya untuk like, share video ini agar bermanfaat, dan tentunya saya makin semangat bikin video kalau banyak yang nonton. Oke? Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai di sini video tutorial mengenai full Mikrotik. Ini full ya, mungkin 1 jam lebih ya. Saya buat spesial untuk kalian semua. Jadi jangan lupa untuk share, like video ini agar saya makin semangat bikin video dan makin bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, see you, goodbye. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.